Dia mayones. Dia nggak ada keju sama kayak tuna tadi. Sumpah ini kayak gede banget. Kayak sandwich kekinian gitu. Tuh ya, kelihatan nggak sih isinya? Tuh, lucu banget tahu, sumpah. Jadi ada roti, ada pastry dalam roti. Sumpah enak banget. Halo teman-teman milenial, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku Putri Andriana. Pastinya kita ketemu di Trait dan hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya teman-teman, seperti biasa aku balik lagi hari ini bersama kalian, tapi aku tidak sendiri. Aku bersama makanan-makanan enak yang ada di depan aku karena aku mau ngeracunin kalian salah satu makanan kekinian yang lagi viral belakangan ini. Jadi kalau teman-teman tahu Kaesang Pangarep atau Pangarep sih bacanya? Pangarep ya. Kaesang Pangarep itu dia tuh anak dari presiden kita, jadi dia tuh buka salah satu bisnis yang memang fokusnya itu jual roti bakar. Nah namanya tuh Let's Toast, atau sebenarnya ini tuh kalau misalnya kita sebenarnya namanya French Toast, cuma biar gampang ya kita nyebutnya roti bakar gitu ya Syai. Jadi memang Kaesang ini seperti yang kita tahu, meskipun dia anak presiden tapi memang bisnisnya tuh luar biasa banget, apalagi untuk bisnis di F&B. Dan setiap bisnis yang dia buat itu menurut aku nggak pernah fail, semuanya tuh enak, kayak dari martabaknya ya kan, terus ada makanan-makanan berat. Cuman yang satu ini nih baru pertama kali aku cobain. Jadi memang Let's Toast ini tuh salah satu F&B yang fokus jual roti bakar, tapi ternyata selain roti bakar ada cemilan-cemilan lainnya lagi. Jadi sebenarnya kayak ada sandwich, ada kentang goreng juga, dan aku di sini sudah beli 7 menu dari Let's Toast yang akan kita cobain. Ada yang asin, terus yang manis juga ada, sampai kentangnya juga ada. Jadi nanti aku bakal review satu-satu, terus aku bakal spill juga harganya berapa. Jadi biar teman-teman bisa kira-kira tertarik atau enggak. Cuman di sini yang aku highlight, kalau teman-teman buka Instagramnya Let's Toast ya, itu tuh dia di bio-nya tercantum kalau misalnya setiap pembelian minimum purchase 80.000, teman-teman tuh bakal dapat 2 sheet mask. Dan ternyata bener dong, tadi aku tuh dapat 2 sheet mask dari Braille dengan pembelian lebih dari 80.000. Jadi sebenarnya kalau 80.000 tuh kita bisa dapat sekitar 2 sampai 3 menu, teman-teman udah dapat 2 sheet mask. Menurut aku ini adalah salah satu promo yang keren banget gitu. Maksudnya kayak selama ini kita nggak kepikiran aja gitu kan. Jarang gitu kita menemukan restoran yang ngasih free-nya tuh sheet mask. Karena memang skincare tuh penting ya Syai. Jadi biasanya kalau free-nya minuman atau cemilan, nah ini kita beli minimal 80.000 aja, teman-teman udah dapet 2 sheet mask. Jadi kok penasaran, coba aja. Oke, sudah ada 7 menu, aku mau nyobain yang mana dulu ya? Yang manis atau yang gurih? Kayaknya aku mau nyobain yang gurih dulu deh, yang asin. Jadi ada 3 sandwich nih depan aku. Yang pertama, aku mau cobain tuna egg sandwich dulu ya. Jadi sebenarnya ini tuh sandwich yang dari roti, tapi rotinya tuh kayak roti tawar klasik gitu loh. Jadi kalau roti tawar zaman sekarang itu kan kayak bentuknya kotak gitu ya. Ini tuh kayak klasik, atau kalau deket rumah aku tuh disebutnya roti luas. Jadi suka ada tuh merek roti luas yang 10.000, kita beli 10.000, 12.000 dapat banyak banget. Nah rotinya tuh mirip banget kayak gini, cuman aku nggak tahu ya dia pakai roti luas atau enggak, tapi bentuknya tuh pokoknya roti yang klasik. Nah tuna egg sandwich ini harganya di 32.000 ya, ini harga online. Terus tadi aku juga dapat diskonnya gede banget, lumayan. Jadi teman-teman pinter-pinter nyari diskon aja lah. Udah dapet diskon ya kan, terus dapat sheet mask juga, wah mantap pokoknya. Oke kita coba ini yang pertama tuna egg sandwich tuh. Ya ini tuh cukup gede loh menurut aku. Ini cukup gede dan ini tuh kayak sandwich. Meskipun rotinya klasik tapi kayak sandwich kekinian gitu. Tuh ya, kelihatan gak sih isinya?
ada telur, telurnya tuh telur dadar gitu. Terus dia ada tuna, tapi tunanya memang nggak gitu banyak sih. Maksudnya biasanya tuh kan aku kalau beli tuna sandwich, tunanya tuh sampai ngebludak, sampai padet banget gitu, kayak isinya tuna doang. Nah ini menurut aku nggak gitu banyak, tapi bukan jadi masalah ya, kadang-kadang terlalu banyak kan juga bisa enak. Oke kita coba aja ya. Aku bingung gitu mulainya dari mana karena gede banget ini. Oke kita coba aja deh, bismillahirrahmanirrahim. Belum berasa tunanya, belum kena. Coba kita gigit lagi, aku pengen makan tunanya aja gitu. Tunanya fresh loh. Jadi dia tunanya bukan tuna kaleng. Tunanya bukan tuna kaleng, jadi benar-benar ikan tuna fresh. Tahu dari mana? Karena aku tuh tahu kalau misalnya tuna kaleng itu pasti teksturnya hancur banget si tunanya. Nah ini tuh dagingnya kayak daging tunanya tuh masih tebel banget, terus nggak gampang hancur gitu loh, tipe yang berserat banget tuh. Jadi ini tuh tuna yang fresh banget, bukan tuna kaleng. Biasanya kadang ada beberapa orang yang agak picky kalau misalnya beli apapun yang berbau tuna. Biasanya orang tuh banyak nggak mau kalau misalnya tuna kaleng, karena kan dia udah kayak semacam digunakan pengawet gitu ya supaya tahan lama. Jadi keunggulannya ini adalah tunanya fresh, itu yang pertama. Yang kedua, telurnya berasa banget ya, karena telurnya gede jadi tebel. Pas kita makan tuh malah kataku kayak dominan rasa telurnya gitu dibandingkan sama si tunanya. Dan mayonesnya tuh nggak bikin enak, karena mayonesnya dia tuh kayak cuman asal dioles doang, jadi bukan yang kayak mayones yang sampai membludak banget. Terus dia mayonesnya juga nggak amis, tipe mayones yang standar sih. Terus dia cuma pakai satu mayones yang kuning doang. Jadi menurut aku apa ya, tunanya berasa enak, cuman mungkin jatuhnya tuh kayak roti bakar. Emang toastnya roti bakar sih ya, cuma kayak roti bakar ya udah diisi aja gitu. Mungkin biasanya kalau sandwich patokan aku adalah si rotinya itu kadang-kadang pakai panini atau ban gitu kan. Maksudnya roti-roti yang kayak gitu lah, ini kayak pakai roti biasa, mungkin sebenarnya tujuannya untuk menunjukkan lokalnya kali ya. Karena kan biasa lah kalau bisnis-bisnis Kaisang tuh setahu aku memang selalu menunjukkan local price-nya. Tapi it's okay, so far bukan yang gak enak, cuman memang jadi beda aja dibandingkan sandwich pada umumnya. Tapi ini so far enak banget. Tunanya nggak amis, tunanya fresh, pokoknya mantep. Meskipun isi tunanya tuh nggak gitu banyak. Karena setahu aku tuna juga emang harganya agak lumayan pricey ya. Oke, dari yang asin, sekarang kita yang manis-manis dulu. Di depan aku ada roti bakar tiramisu crunchy. Harganya 27.000 ya, 27.000, tapi ini harga online. Tuh, kita dapat 1, 2, 3, dapat 5 potong. Jadi ini tuh kayak sebenarnya kayak roti yang di abang-abang, tau gak sih? Roti bakar di abang-abang suka depan sekolah tuh yang dijualnya per slice. Sebenarnya dia pakai roti itu, cuman potongannya beda aja, kayak dibikin beda. Nah ini itu rasa tiramisu crunchy. Wanginya memang tiramisu banget, berasa kayak bau kopinya gitu. Cuma memang dia kayaknya karena sudah dingin, kena udara atau kayak gimana, aku nggak paham. Tiramisunya tuh kayak udah nggak cair gitu loh, udah rada membeku. Oke, kita coba aja langsung. Tiramisu. Oh ternyata di dalamnya ada semacam kayak croissant gitu ya? Atau apa sih? Nggak, roti kayak croissant gitu loh. Jadi ada roti dalam roti. Aku pikir ini tuh kayak lipetan rotinya, tapi ternyata ada si rotinya ini lagi tuh. Baru dalamnya tiramisu. Tapi ini kayaknya toppingnya nggak banyak deh. Aku mau nyobain yang toppingnya banyak. Kita tutup. Soalnya itu kayak ujung rotinya gitu loh, nggak kena selainya. Kayaknya ini deh. Nah ini dia bener. Tuh, lucu banget tau, sumpah. Jadi ada roti, ada pastry dalam roti. Kita coba aja deh langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah enak banget. Enak banget. Asli si roti yang di dalam ini bikin enak sih. Jadi pas kita makan tuh nggak kayak, kalau makan roti kan kempes ya. Pas ada kriuk-kriuknya. Terus tiramisunya tuh kelihatannya dikit. Tapi pas dicoba berasa banget.
Enak. Dan ada crunchy-nya bener, jadi kayak Ovomaltine tapi versi tiramisunya. Terusan ini enak banget sih. Terus ini kan ada pinggir rotinya ya. Aku tuh sebenarnya bukan tim yang kalau makan roti pakai pinggiran. Padahal suka nggak sih pinggiran roti? Suka ya? Iya kan? Kering kan? Tapi ini enak. Bener. Digunting atau nggak gue? Enak banget parah. Sumpahnya aku kasih red 10 sih. Karena seenak itu yang bikin enak adalah roti. Aku nggak tahu ini dalamnya apa ya, croissant atau apa sih nyebutnya. Pokoknya kayak yang kering gitu deh. Kalau croissant beda sih. Kayak cuma roti-roti yang berlapis gitu deh. Tuh, pokoknya ini enak banget. Murah loh untuk ukuran 27.000. Kalian dapat 2 tipe roti. Jadi kayak roti yang biasa, roti tawar di luar ya. Terus dalam yang roti si pastry-nya ini. Enak banget parah. Terus karena dia tiramisunya nggak cair, jadi makannya tuh nggak berantakan. Nah kayak gini aja. Tapi emang benar karena dia dalamnya tuh ada roti si keringnya itu, jadi ya resikonya kita makan akan rada, kalau nggak pelan-pelan gitu ya, makannya akan belecetan gitu sih. Tapi so far enak banget. Apa? Makan cantiknya susah, say. Apalagi makannya pakai tangan ya kan. Tapi ini enak banget loh, parah tiramisu. Sumpah aku kasih red 10 sih. Oke. Next kita ke yang asin-asin lagi. Tadi udah asin, manis, kita ke sandwich lagi. Ini di ujung ada beef patty egg sandwich. Kalau tadi yang pertama tuna egg sandwich, yang ini beef patty. Harganya di 37.000. Dia lebih mahal dari yang tuna tadi. Penampilannya sama, isinya kayak gini. Wow. Dia ada kejunya ya. Dia kejunya keju slice yang kuning banget. Terus dalamnya ada patty, tapi kok patty-nya kayak gosong gitu kelihatannya. Terus ada ini apa, timun Jepang ya? Iya. Ini timun Jepang. Acar ya? Acar. Kol, siapa yang bilang kol? Acar. Pickle, ya betul. Ya kayak di situ lah benar. Nah terus dia juga pakai mayonesnya sama. Oh dia pakai telur juga, tapi telurnya ceplok. Kalau tadi kan yang tuna itu dadar, ini telurnya ceplok. Nih aku kasih tau lagi isinya ya. Ini timun Jepang. Ini ada roti, timun Jepang. Terus ada beef patty-nya, ada cheese-nya, cheese slice, ada telur ceplok sama si mayonya. Oke kita coba. Ini kayak ngeliatnya udah begah sendiri gitu loh, gede banget. Wow, coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Asin parah. Apa telurnya kebanyakan garam ya? Tapi enak sih. Tapi enak, cuman begah aja gitu loh. Tapi dia dagingnya lucu deh. Dagingnya tuh nggak kayak daging, kata aku tuh kayak ayam. Karena dia kayaknya terlalu matang ininya. Susah. Masaknya terlalu matang, jadi rada alot gitu loh. Kayak katsu. Tuh, sampai segosong itu. Jadi dia teksturnya tuh pas dimakan rada alot, jadi kayak gimana ya, kayak gorengan yang digoreng kering tapi habis itu lama. Jadi rada-rada alot makannya. Cuman itu dominan gurih banget sama dibantu rasa cheese-nya juga. Jadi cheese-nya tuh cukup dominan dibandingkan dengan dagingnya. Tapi menurut aku kalau secara kompleks rasa aku lebih suka ini dibandingkan tuna. Cuman kalau yang tadi tunanya tuh fresh. Nah ini beefnya tuh menurut aku kayak entah terlalu kering atau terlalu matang. Jadi rada alot gitu kalau menurut aku. Mungkin ini lagi kebetulan aja kayaknya ya, masaknya tuh agak-agak alot. Tapi kita cobain lagi deh. Enak sih, tapi cuman ini tuh buat tipe makan yang kenyang sih. Jadi kalau kalian pengennya nyemil-nyemil, better mesennya yang manis kayaknya. Soalnya porsinya lumayan banget. Tapi ada plus minusnya sih. Menurut aku dia plusnya tuh di bumbunya, karena dalamnya ada keju, ada mayo, telur ceplok. Jadi pas kita makan tuh kompleks. Nah ini tuh cuma sesimpel tuna sama telur dadar. Jadi rasanya tuh terlalu simpel.
tapi tunanya fresh gitu aja. Jadi balik lagi kalian pilih opsinya yang mana, beefnya yang fresh kah atau tunanya atau rasanya. Cuman overall sebenarnya sama sih kayak sandwich pada umumnya. Oke, lanjut. Sekarang kita nyobain yang kentangnya dulu kali ya. Ini adalah nachos french fries. Nah, nachos french fries, setahu aku kalau nachos tuh at least ada kayak daging bolognese-nya. Iya, atau enggak maksudnya bumbunya tuh kayak bumbu bolognese terus pakai cheese. Cuman dia nih jatuhnya kayak kentang keju ya. Lebih ke kentang keju, tapi toppingnya tuh di atasnya doang. Jadi bawahnya tuh nggak gitu merata. Harganya tuh 22.000. Ini paling murah di antara yang lain. Ya, 22.000. Kita cobain aja. Dia di atasnya tuh dikasih parsley juga. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kira dia kejunya tuh bakal kayak keju nabati. Cuman ternyata dia kejunya tuh lebih ke kayak mayones tapi rasa keju. Jadi mostly rasanya itu rasa asin. Dan kentangnya udah agak alot mungkin karena ini kali ya. Karena dingin, maksudnya udah kena udara, udah di jalan juga. Jadi rada-rada tau gak sih kentang kering gitu lah, kentang yang udah lepek. Kurang crispy ya. Tapi so far standar sih kayak kentang pada umumnya. Maksud aku kayak mayonya juga enak, jadi ya not bad lah. Maksudnya bukan sesuatu yang enak banget, tapi ya bukan gak enak juga. Ya standar lah pada kayak kentang pada umumnya. Oke, lanjut. Aku mau nyobain yang manis. Ini sih yang paling wow penampilannya, yaitu Choco Crunchy French Toast. Dia tuh sebenarnya satu roti ya, jadi kayak satu roti tangkep gitu teman-teman. Terus dilapisin dan dikasih Choco Crunchy, tapi Choco Crunchy-nya tuh nggak pelit. Lihat dong sampai dia tuh kayak menyelimuti semua rotinya gitu. Tuh ya, cuma aku nggak tahu di dalamnya lagi tuh apakah dia ada. Ini harganya 22.500. Murah nggak sih untuk ukuran roti? Murah lah ya. Kayak makannya bingung gitu gimana. Kita potek aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya teman-teman. Kita lihat apakah dalamnya ada isinya. Wow. Ada nggak sih isinya? Nggak kelihatan ini. Oh nggak ada. Nggak ada. Tapi kok berat banget ya? Kayak berat. Tapi dia ada gula-gulanya gitu kayaknya. Ih, tapi aku suka banget deh ininya, dalamnya lembut. Makan ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah gila. Enak banget. Dalamnya bukan roti ini. Dia kayak nggak matang gitu loh. Kayak kalau roti kan dalamnya berserat ya. Berserat kopong. Dia tuh padat. Jadi kayak adonan donat tapi belum matang. Jadi masih lembek itu berat banget itu. Sumpah enak banget. Banget parah. Beda sama si roti bakar yang si tiramisu. Mungkin ini karena yang French toast ya. French toast. Nah ini tuh roti bakar. Nah kalau roti bakar tuh bener-bener roti bakar kering. Ini enak banget parah. Sumpah. Dia dalamnya tuh nggak gitu matang. Cuman resikonya kita akan cepet begah sih. Soalnya dia padat kan. Jadi kayak makan berat gitu. Tapi enak banget, meskipun dalamnya tuh emang udah nggak ada Choco Crunchy-nya lagi. Enak, kayak makan donat setengah matang. Enak banget. Parah, cuman karena dia udah kering kali ya, jadi si Choco Crunchy-nya juga udah ikutan kering. Jadi dia luarnya garing, luarnya itu kayak roti bakar. Tapi dalamnya itu setengah matang, makanya berat. Terus teksturnya tuh kenyal. Pokoknya bayangin kalian tuh ngebayangin adonan donat atau adonan pastry, tapi nggak matang, udah kayak gitu. Kayaknya memang konsepnya kayak gitu sih. Mungkin French toast yang sebenarnya tuh kayak gitu kali ya. Aku sendiri nggak pernah nyobain yang French toast langsung di sananya. Cuman ini enak banget. Ini kayaknya aku kasih rate 11 deh. ini enak banget. Bahkan lebih enak dari si tiramisu tadi. Dengan harga 22.000 percayalah ini worth karena cukup mengenyangkan juga. Jadi bukan kayak roti bakar yang biasa kita pesen misalnya kayak di kafe-kafe gitu ya. Tapi dia memang porsinya tuh lebih berat dan juga lebih mengenyangkan. Oke, lanjut.
Aduh enak banget loh, sumpah. Kenapa ya Kaisang tuh kalau bikin bisnis nggak pernah fail gitu. Dulu ada martabak juga kan, martabak apa ya itu? Markobar ya benar, itu juga enak. Itu enak, terus harganya juga cukup affordable gitu. Maksudnya di antara martabak kekiniannya. Terus ada lagi dia nasi apa gitu. Chicken mentai egg sandwich. Aduh, kalau denger mentai itu bawaannya kayak udah enak duluan gitu. Bukan enak ya, maksudnya begah. Ini kita cobain chicken mentai egg sandwich. Nih ya, penampilannya kayak gini. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini kan jelas ya warna katsunya masih oranye gitu, masih kering. Masih kering, maksudnya garing. Nah, kalau yang tadi tuh udah bukan oranye lagi warnanya yang beef itu. Iya, kayak udah coklat, udah garing banget, udah kematangan. Nah, isinya dia kayak lebih polos ya. Oh, isinya tuh ada katsu dan ada telur dadar. Terus ada parsley-nya juga, daun parsley, dan ada mayones. Dia nggak ada keju, sama kayak tuna tadi. Kalau yang itu kan ada kejunya. Apaan telur dadar? Telur dadar, cringe. Oke. Sumpah ini kayak gede banget. Sampai ininya offside gitu. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begah banget, ngerti gak sih? Kayak masuk semua gitu, telur, katsu, roti, mayonesnya. Cuman kok kayak dominan rasanya tuh kayak tawar gitu loh. Maksudnya rasa asinnya tuh disupport dari telurnya doang. Tapi katsunya tuh kayak plain. Menurut aku dia kurang saus sih. Kayaknya kita cobain pakai saus kali ya. Maksudnya kalau ada saus tuh, kalau mentai kan tahu ya rasanya tawar. Bukan tawar sih, lebih ke ya udah rasa mayones aja gitu. Kayaknya tuh better dikasih saus sambal lagi atau kasih apa, keju kayak at least. Nah, mau tambahin saus. Better sih, menurut aku better. Terus ada lebih kompleks gitu rasanya. Cuman lihat 3 sandwich aku cobain. Ini kan sebenarnya dia ngikutin kayak toast zaman sekarang ya. Tahu nggak sih toast yang to go gitu? Adalah salah satu brand. Cuman menurut aku ini masih lebih enak dibandingkan yang itu. Karena dia dalamnya lebih banyak juga. Terus secara harga dan size-nya juga si Let's Toast ini tuh kayak lebih apa ya, lebih affordable lah, maksudnya dengan harga segitu tapi size-nya lebih gede. Dalamnya juga benar-benar enak, semuanya tuh fresh, jadi nggak kayak apa namanya makanan dimatengin gitu, diangetin, makanan diangetin, tapi semuanya fresh, mulai dari tuna, beef sampai si katsunya ini. Cuman ya memang kalau kita ngomongin sandwich pasti begah sih ya, maksudnya makanan yang sebenarnya tuh untuk makanan berat bukan untuk cemilan. Jadi enak semua, cuman lagi-lagi harus di timing yang pas. Kalau teman-teman mau ngemil, aku sangat tidak rekomen pesen si sandwich Let's Toast ini. Kalau mau pesennya yang manis-manis. Bahkan kayaknya sandwich sama kentang menurut aku lebih begahan sandwich sih. Oke. Udah ada makanan semua, Udah ada makanan aku coba semuanya, menurut aku nggak ada yang fail, enak-enak semua. Masing-masing punya keunggulan dan kelebihannya sendiri. Cuma masih ada satu lagi. Ini sengaja aku terakhir karena sebenarnya ini yang paling menggoda aku gitu. Maksudnya toppingnya dia tuh sampai tumpeh-tumpeh gitu loh. Sampai mencair karena memang namanya tuh Milk Crunchy French Toast. Ini juga harganya di 22.500. Sebenarnya kalau ngelihat dari atas tuh kelihatannya kayak nugget gitu loh. Ada kacangnya, terus ada kayak vanilanya. Sebenarnya penampilannya tuh hampir mirip kayak tiramisu. Cuman kayaknya karena dia pakai milk jadi dia lebih mencair aja. Oke, kita cobain ya. Ini dia penampilannya cantik banget. Kita pinggirin dulu. Oke. Size-nya sama yang Choco Crunchy tadi, cuman ya memang dia lebih ini aja, lebih lepek gitu. Tuh, nih kalau teman-teman lihat ya. Dalamnya tuh kayak gini, jadi bukan yang matang. Dia nggak berserat gitu loh. Tuh. Wow. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Dia lebih ke manis sih. Ternyata manis tok gitu, manis gula. Memang ada milknya, berasanya tuh dari agak-agak lepek, agak-agak basah gitu rotinya ya. Tapi sebenarnya dominan rasanya tuh kayak gula, kayak donat gula. Manisnya tuh kayak gitu. Jadi aku masih lebih suka yang choco crunchy tadi. Karena kayak lebih enak aja gitu. Nah, ini tuh ada kacang dan ada yang lain-lain, cuman dominan rasanya tuh gula. Aku ngebayanginnya tuh bakal ada milky-milkynya, tapi ternyata nggak begitu milky. Jadi buat kalian yang suka banget manis, bahkan itu lebih manis dibandingkan yang choco crunchy tadi. Mungkin ini cocok. Masalah. Aku suka banget deh rotinya. Gimana ya mereka tuh bikinnya bisa sampai kayak gini, sepadat itu. Terus dalamnya tuh bisa nggak matang. Jadi kayak matang di luarnya doang. Jadi rasanya dominan gula. Pokoknya kayak makan donat gula, manisnya tuh kayak gitu. Persis banget. Tapi tekstur rotinya aja yang bikin beda. Dan menurut aku yang bikin juara tuh si rotinya ini sih. Enak banget, kalian harus cobain yang French toastnya ya. Jangan, itu banyak macam soalnya, ada roti bakar, ada French toast. Takutnya, nah sama aja nih, ternyata beda sih si French toast sama roti bakar. Dan aku lebih suka si French toastnya. Cuman overall ya, kalau dari yang manis-manis, aku tuh sukanya adalah topping mereka tuh nggak nanggung-nanggung, nggak pelit. Jadi banyak-banyak sekalian gitu ya, padet-padet sekalian, nggak cuma di atasnya doang, kecuali yang kentang ini. Kentang ini mungkin karena memang konsepnya adalah nachos itu kan bumbunya di atas doang, mungkin kayak gitu ya. Tapi yang lain semuanya toppingnya tuh nggak pelit, terus juga konsisten. Jadi nggak ada tuh roti yang satunya matang, kadang kan ada yang kematangan, ada yang enggak gitu ya. Semuanya konsisten, matangnya rata, dan masing-masing juga punya keunggulan sendiri. Jadi kurang lebih gitu. Kalau aku sih sangat-sangat rekomen. Kalau boleh kasih rate dari keseluruhan, yang aku kasih rate 9 sih. Karena aku juga udah pernah nyobain beberapa cemilan online gitu ya, asal beli gitu, misalnya French toast atau apa. Tapi menurut aku ini yang juara, ini enak banget. Kayaknya mungkin Kaisang juga kan udah punya nama ya, jadi pasti dalam bikin bisnis juga harus berhati-hati banget. Maksudnya dipikirkan sedemikian supaya hasilnya maksimal, dan ternyata hasilnya maksimal. Dan keren banget, ini tuh aku sebenarnya total pesanan kalau di total semuanya tuh bisa 200 lebih. Tapi karena tadi ada diskon juga, diskonnya tuh sampai 80.000 ya, diskon 80.000, terus dapat sheet mask juga sampai 2. Dan itu promo yang luar biasa banget. Aku sendiri nggak tahu apakah mereka collab dengan si brand sheet masknya itu. Tapi yang jelas itu adalah salah satu ide marketing yang brilliant sih, karena dia bisa melihat pasar anak zaman sekarang yang memang skincare tuh jadi kebutuhan utama, dan si Kaisang nih pintar menjadikan hal tersebut tuh salah satu cara promosinya. Pokoknya keren banget, sukses terus buat Leto, semoga cabangnya makin banyak sampai keluar kota lainnya, jadi teman-teman yang ada di luar Jakarta juga bisa nyobain karena ini semua totally enak. Nah, itu dia sekian review aku hari ini. Semoga membantu teman-teman menggambarkan. Pokoknya langsung aja cepet order Let's Toast, apalagi kalau ada di deket rumah kalian. Apalagi ini harganya murah, banyak promo. Cobain buat ngemil sambil nonton drakor, sambil belajar, enak banget. Oke? Itu dia sekian review aku. Aku pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang gak pernah bosen nonton Try It. Kita ketemu lagi di episode lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah teman-teman.